Terima kasih telah klik video ini. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, langsung saja kalian cari di playlist yang udah gua buatin. Jangan lupa cemilan kopi, teh, jahe, nutrisari, Sprite, Coca-Cola. Ya, ambil saja sesuka kalian di Indomaret terdekat. Dan jangan lupa dibayar juga anjing. Daripada gua basa-basi busuk, mari kita mulai videonya. Inilah Cahaya Novel Ilahi dari Tempest volume 21. Oh iya, di kampung gua sekarang ada pengajian. Jadi maklumin aja kalau ada sedikit-sedikit suara pengajian yang masuk video ini. Yari. Di sini Dagruel tidak henti-hentinya takjub dengan Xion. Karena meskipun Xion bukanlah tandingannya, tapi Xion mampu mengimbangi dirinya. Dan itu disebabkan oleh unique skill Cook. Skill ini tidak terkalahkan di dunia di mana waktu yang telah berhenti. Di dunia yang ditangguhkan atau suspended world, kehendak Xion di situ lebih diutamakan daripada segalanya. Alasan inilah mengapa Xion mampu bersaing dengan Dagruel meskipun perbedaan EP yang hampir 10 kali lipat. Sementara itu Veldora melihat kalau Xion gak akan memenangkan pertarungan ini. Maka dari itu Veldora ingin mengambil alih untuk menyelesaikannya. Sudah waktunya aku turun untuk... Sebelum Veldora menyelesaikan ucapannya, ada sebuah tangan menyentuh Veldora. Veldora pun menengok ke belakang dan ternyata itu adalah tangan orang yang paling dia takuti. Demon Lord Ubanan dan kawainya nggak ada obat, yaitu Luminas. Seketika itu juga Veldora yang panik langsung menjerit. Sedangkan tubuh Luminas yang penuh luka dalam sekejap sembuh karena dia menyerap vitalitas atau daya hidup Veldora. Dia telah mendapatkan kembali kekuatan yang telah hilang setelah bertarung dengan Dagruel. Bahkan pakaiannya jadi baru kayak habis di laundry. Di satu sisi Veldora sendiri semakin lemas tuh tubuhnya, kayak orang yang lagi puasa nggak ada tenaga. Sial, aku pasti disiksa kalau begini situasinya, gumam Veldora. Dengan nada kesal Luminas berkata, kenapa kau hanya berdiri dan menonton saja, dasar gadal pirang. Tanpa ragu-ragu Luminas mulai bersiap memasuki pertempuran lagi. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang. Jangan lupakan aku juga tidak akan kalah dari Xion-san. Itu adalah suara dari Ultima. Ultima dan Luminas sudah memiliki pemahaman sempurna tentang partikel informasi, sehingga mereka berdua dengan bebas mampu bertarung kembali di suspended world seperti di dunia nyata saja. Melihat situasi yang tidak menguntungkannya ini, Dagruel mengangkat satu alisnya sambil berkata, Yari, sepertinya tidak ada alasan menghentikan waktu lagi. Menurut Dagruel, Xion dan Veldora sudah merepotkan. Apalagi sekarang Luminas dan Ultima bakal ikut bergabung untuk melawannya. Jadi bagi Dagruel tidak ada gunanya lagi mempertahankan suspended world. Dan di detik itu juga Dagruel pun menonaktifkannya. Seketika itu juga waktu kembali berjalan, sehingga semua suara seperti orang mandi ataupun orang farming minion mulai terdengar. Dalam benaknya Dagruel berpikir, ini bukan waktunya lagi untuk bermain-main. Sebenarnya Ultima pengen join catur melawan Dagruel, namun dia ingat ada tugas yang harus dia selesaikan, yaitu melawan Ven. Kini Veldora mulai berjalan menuju Xion. Sambil membuang mukanya, Veldora meletakkan tangannya di bahu Xion. Veldora berkata, Xion, kau sudah bertarung dengan baik. Tapi satu-satunya alasan kau bisa melawan Dagruel adalah karena kau berada di dunia yang ditangguhkan atau suspended world. Dan kini waktu sudah kembali bergerak. Jadi dunia sekali lagi diatur oleh hukum fisika. Dengan kata lain, tiada batasan lagi kekuatan supernatural dari Dagruel. Dan Xion menjawab, arigato atas sarannya Veldora sama. Meskipun Xion berterima kasih, tapi dia tidak mengerti maksud perkataan Veldora. Di satu sisi, naluri Xion sudah memahami bahaya dari Dagruel, bahkan sebelum Veldora memberitahu tentang hal itu. Tapi lagi-lagi Xion tanpa pikir panjang menerjang ke arah Dagruel. Melihat tebasan perawan ungu, Dagruel menahan dengan tangannya. Apa yang kau lakukan Xion? Ucap Luminas dengan kagetnya.
Sedangkan Veldora diam saja. Dia agak sedikit kecewa karena nasihatnya diabaikan begitu saja oleh Xion. Menurut pandangan Veldora, meskipun telah mendapatkan dukungan dari Luminas, Xion masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkannya. Namun di satu sisi, Veldora memujinya karena Xion mampu menutupi kemampuan fisiknya yang sangat rendah dengan memanfaatkan kekuatan penuhnya. Xion juga dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan regenerasi tak terbatas, bahkan ketika dia sedang terluka. Selain itu, Luminas menyembuhkannya dengan sihir pemulihan. Orang normal pasti takut patah tulang ataupun kehilangan anggota tubuhnya. Tapi itu tidak berlaku untuk Xion. Hal tersebut membuktikan kekuatan mental Xion sangat luar biasa. Dan alasan itulah mengapa Veldora sangat terkesan kepadanya. Di satu sisi, Dark Cruel juga menyadari hal ini. Bahkan dengan kekuatan penghancurnya yang luar biasa, dia tidak akan bisa memberikan damage yang besar pada Xion. Oleh karena itu, pertempuran tidak akan berakhir dengan mudah. Dengan ekspresi pahit, Dark Cruel menatap Xion. "Yari, kau benar-benar membuatku bersemangat, Xion," ucap Dark Cruel memuji Xion. Namun, ekspresi Dark Cruel setelah itu berubah total. Kekuatan besar yang menyebabkan kehancuran di zaman kuno kini telah dilepaskan. Gelombang getaran hebat dari segala arah, atas, bawah, kiri, kanan mulai terasa. Kekuatan supernatural yang diberi nama Containment Ward menghujani Xion dari segala penjuru sehingga membuat tubuhnya terombang-ambing. Seperti yang Veldora katakan, peluang Xion untuk menang hanya ada di dunia yang ditangguhkan. Rasa sakit yang luar biasa membuat Xion hampir menyerah karena tubuhnya serasa terkoyak. Hanya bisa berlutut dan tidak bisa berdiri. Itulah keadaan Xion kali ini. Bahkan gelombang getaran dari Dark Cruel membuat Xion terlempar ke udara. Namun tiba-tiba ada sensasi sesuatu yang terputus jauh di dalam pikirannya. Itu adalah sesuatu yang mengakar dalam jiwa Xion. "Rimuru sama," Xion tertegun. Meskipun ada rasa sakit yang menusuk seluruh tubuhnya, tapi Xion tidak punya waktu untuk memikirkan betapa dahsyatnya amukan dari Dark Cruel. Soul Corridor yang menghubungkan dirinya dengan Rimuru telah terputus. Ini merupakan situasi paling galau brutalnya Xion. Dia tahu Rimuru sama telah menghilang dari dunia ini. Saat ini yang ada, pikiran Xion dipenuhi dengan kekosongan. Semua emosinya ditelan oleh keputusasaan. Bagi Xion, Rimuru sama adalah segalanya. Tanpa Rimuru semuanya tak akan ada artinya. Xion melolong. Amarah membanjiri hati Xion yang kosong. Kemarahan yang menyeliputi keputusasaan membuat naluri bertahan hidup Xion diaktifkan pada fase ini. Dan suara dunia pun mengkonfirmasi unique skill Cook telah berevolusi menjadi ultimate skill Susanoo, Lord of Tyranny. Ini adalah momen ketika Xion terbangun dengan kekuatan pamungkasnya. Jika Rimuru baik-baik saja, Xion mungkin tidak akan pernah bisa memperoleh kekuatan ini. Maka dari itu guys, kalau ngamuk jangan muter lagu galau, dipendem aja biar dapat ultimate skill. Hehehe, bercanda. Jauh-jauh hari Ciel sudah mewaspadai potensi Xion yang dapat membunuh Rimuru. Dengan ini, otoritas Xion terwujud sepenuhnya. Namun, otoritas evolusi ini tidak akan ada artinya bagi Xion. Ya, tanpa Rimuru semua kekuatannya nggak guna. Tanpa Rimuru pula, Xion seolah-olah melihat cahaya di neraka. Kini tidak ada lagi keraguan dan ketakutan dalam benaknya. Xion merasakan curahan kekuatan yang luar biasa. Kekerasan murni, kekuatan kehancuran, kekuatan tirani tanpa memandang baik atau jahat. Itulah kekuatan terkuat yang bisa membunuh Rimuru. Andaikan ada Ciel di sini, mungkin dia akan menggerutu. Maka dari itu, selama ini Ciel menyegel kekuatan Xion. Tapi berhubung Ciel sekarang lagi ngontrak di dunia goib sama Rimuru, segel itu udah jebol, nggak perawan lagi bre. Dan di sini Xion berterima kasih pada Rimuru. Dia berpikir kekuatan ini pemberian dari tuannya. Oleh karena itu, gelombang getaran kuat yang sedang berkecamuk di langit dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Xion tanpa kesulitan. Kini Xion berdiri dengan penuh percaya diri menatap Dark Cruel.
Xion berkata, sekarang waktunya untuk menghancurkanmu Dark Cruel. Rasa haus akan kemenangan mendorong semangat Xion. Dan pertarungan kedua tirani yang paling ngeri tidak dapat dihindari lagi. Awalnya Veldora telah meramalkan kekalahan Xion dan hendak melangkah maju. Tapi ketika melihat Xion yang jadi seorang Uchiha Sasuke, Veldora menggaruk pipinya dan mengurungkan niatnya. Apa yang sedang kau lakukan? Ucap jijik Luminas melihat tingkah laku Veldora. Menanggapi hal ini, Veldora pura-pura terbatuk. Hahaha, Xion melakukan yang terbaik. Ini semua sesuai prediksiku. Sayang sekali, tampaknya belum saatnya aku turun tangan. Sambil pura-pura batuk, Veldora juga melihat ke medan perang yang lain. Kedua pasukan antara para Titan dan para pasukan Luminas berlomba-lomba mengungguli satu dengan yang lain. Para Titan yang bergerak secara acak-acakan tanpa seorang mandor kesulitan melawan musuh yang telah terorganisir. Luminas sudah mempersiapkan diri dengan baik, jadi para pasukannya mengetahui perannya masing-masing. Dan mereka telah berlatih untuk setiap situasi yang mungkin terjadi. Sehingga sekilas pertempuran terlihat para pasukan Luminas lebih unggul. Meskipun begitu, para Titan sangat kuat. Para Titan mampu mengatasi kalahnya jumlah mereka dengan kekuatannya. Hal tersebut membuat pertempuran jadi sulit diprediksi oleh Roy Kiyoshi. Selain itu, prajurit Luminas maupun para Titan mencoba menghindari area tempat para top global bertumbuh. Pertarungan top global FF yang pertama adalah Glazor melawan Albert. Pertarungan pedang mereka sangat mematikan, bagaikan lance melawan Nana di Mobile Legends. Ada juga pertarungan top global COC, yaitu Louis Valentine melawan Basara, dua hero PS2. Curangnya Pak Tua Gunter ikut-ikutan dan membantu Louis. Gunter memutuskan turun ke medan tempur karena dia begitu terkesan dengan tekad Dewa Luminas yang mau mempertahankan tanah ini sampai mati. Aku akan membantumu, Louis, ucap Gunter. Louis pun menjawab, ayo, sudah berapa ratus tahun kita tidak bertarung bersama. Kuharap kau tidak kehilangan keganasanmu, Gunter. Di antara para top global, pertumbukan yang paling ngeri adalah pertarungan antara pemuda tersesat Adalman yang telah fusion bersama Venti melawan sang jenderal bintang 3, Ven. Pertarungan ini sangat-sangat harapan bangsa, ibarat RRQ Brandon Ken versus RRQ Winda Basudara. Cuma kurang asiknya di sini, Ultima ngebantuin Adalman buat lawan Ven. Efek sinergis Ultima dan Adalman membuat mereka dapat mengimbangi kekuatan Ven yang terlampau tinggi. Melihat semua yang tampaknya seimbang, Veldora pun memutuskan bahwa dia tidak perlu campur tangan. Semua orang bisa diandalkan bukan? Veldora bergumam. Di satu sisi Luminas bertanya, kenapa kau masih ada di sini? Veldora dikejutkan oleh kata-kata dinginnya. Tapi dia masih tersenyum lebar dan tertawa seperti biasanya. Meskipun begitu, dalam hati Veldora, dia merasa gusar. Veldora sudah menyadari bahwa Soul Corridor dengan Rimuru telah terputus. Tapi Veldora masih percaya sama Rimuru karena dia merasakan kehadiran yang samar. Aku yakin ada sesuatu yang terjadi, tapi aku tidak perlu panik. Karena akan lebih berbahaya lagi kalau aku meninggalkan medan perang di sini, gumam Veldora. Di situ Luminas melototi Veldora dan meludahinya. Jika kau tidak ingin bertarung, cepat menyingkirlah dan jangan menghalangi jalanku, ucap Luminas dengan galaknya. Suara dalam hati Veldora berkata, kenapa aku diperlakukan seperti orang jahat? Lalu kemudian dengan bangganya Veldora memberitahu, Luminas, jangan terlalu dingin begitulah. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu loh. Tapi tetap saja sikap dingin Luminas tidak berubah. Dia meludahi Veldora lagi dan memalingkan wajahnya. Siapa di sini yang cita-citanya pengen diludahi Luminas, guys? Tentu saja hal ini membuat Veldora semakin merasa sedih. Menurut Veldora, ini lebih menyakitkan daripada dimarahi. Kami akan kembali.